Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ananda, mahasiswa S1 Akuntansi dari kelas Auditing 2. Izin mempresentasikan untuk hasil analisis kasus pelayaran perusahaan armada daerah. Perusahaan milik pemerintah provinsi GXZ adalah pelayaran perusahaan armada daerah yang pada awal bulan April tahun 2020 dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut. Dalam laporan tersebut membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin oleh Bapak Anto sebagai Direktur Utama BUMD. Beberapa fakta di antaranya yaitu tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan MC sebesar Rp234.500 per 10 Juli tahun 2019, di mana biaya docking kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan. Temuan ini diperoleh dari pembayaran docking kepada KMP. Selain tunggakan biaya docking, terdapat pungli yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Bapak Budi. Bapak Budi adalah pengawas kapal, di mana dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang Tanjung di dermaga 55 untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Jika dikalikan 6 trip per hari, maka ia mendapatkan sebesar 3 juta. Pasca laporan tersebut, tim penyidik menggeledah ruang kerja Bapak Anto, di mana temuan lainnya diduga adanya kebocoran pendapatan pembayaran. Temuan ini didapat dari pembayaran KMP 11E dan KMP 11E tahun 2018 dan 2019, di mana perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Namun, uangnya tidak masuk ke dalam kas perusahaan, yang seharusnya menjadi pendapatan cash perusahaan tersebut. Tim memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja sang direktur utama. Mereka meneliti satu persatu dokumen dalam berita acara tahun 2020. Pada saat penggeledahan, Bapak Anto tidak berada di ruang kantornya. Informasi yang diperoleh yang bersangkutan sementara berada di luar provinsi GXZ. Indikasi ketidakwajaran pada kasus ini yaitu menunjukkan beberapa indikasi ketidakwajaran di mana biaya docking yang sudah dibiayai pemerintah tetapi tetap ditagih pungutan liar atau pungli oleh adik direktur utama, yaitu adanya indikasi uang dipungut di luar prosedur, tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Lalu pendapatan fee sebesar 10% yang seharusnya masuk ke kas tidak tercatat indikasi terjadinya kebocoran pendapatan atau penggelapan. Lalu di mana saja kecurangan bisa terjadi, eh, yaitu pada pengadaan atau pembayaran docking, pungli atau pungutan liar oleh adik direktur utama, manipulasi penerimaan kas perusahaan, serta terjadinya kolusi internal. Langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini yaitu dengan mengamankan bukti awal, di mana seperti menyalin fotokopi dokumen yang ada serta mencatat siapa saja yang memegang dokumen tersebut. Lalu memeriksa dokumen transaksi, seperti memeriksa bukti pembayaran docking, bukti penerimaan, buku kas, dan lainnya. Lalu selanjutnya melakukan rekonsiliasi bank dan perusahaan, yaitu mencocokkan penerimaan atau pengeluarannya, serta mengkonfirmasi pihak ketiga, di mana dengan mewawancara staf terkait dan melakukan pengawasan di dermaga. Kerugian yang diderita BUMD. Kerugian yang diderita yaitu uang negara yang seharusnya dijadikan subsidi pengeluaran tidak dimanfaatkan sesuai tujuan dan berpotensi hilang. Lalu tunggakan docking sebesar Rp234.500.000 berpotensi double charge atau dibayar 2 kali. Lalu ada kepercayaan publik dan pemerintah menurun, di mana berpotensi subsidinya akan dicabut.
Lalu penanggung jawab utama pada kasus ini yaitu Bapak Anto selaku Direktur Utama, lalu pelaku langsung yang terkait yaitu Bapak Budi yang merupakan adik Direktur Utama serta staf yang terkait. Tanggung jawab saya sebagai auditor, maka saya akan melakukan eh, rencana yaitu menyusun rencana audit investigatif, lalu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan tepat tentang kasus tersebut, lalu membuat laporan hasil temuan, serta memberi saran atau rekomendasi perbaikan. Teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini yaitu teori fraud triangle, di mana adanya tekanan yang terjadi pada individu, seperti tekanan finansial atau kepentingan pribadi lainnya. Lalu adanya kesempatan yang memberikan peluang dilakukannya kecurangan, serta rasionalisasi di mana pelaku membenarkan tindakannya. Lalu teori internal control and Chosrow framework, di mana kasus ini menunjukkan kegagalan pada kontrol activities dan monitoring. Teori selanjutnya ada teori of organizational culture and ethical climate, di mana budaya organisasi yang lemah atau toleran terhadap praktik yang tidak etis dapat meningkatkan risiko kecurangan. Selanjutnya, kita sampai pada kesimpulan di mana dari kasus ini yaitu telah terjadi berbagai penyimpangan dan indikasi kecurangan yang serius dalam operasional BUMD, khususnya pada pembayaran biaya docking, pungutan liar oleh keluarga direktur utama, serta kebocoran pendapatan perusahaan. Praktik tersebut mengakibatkan kerugian finansial bagi BUMD dan negara, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan dan pemerintah. Direktur utama sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab utama atas seluruh tindakan dan kerugian yang muncul akibat lemahnya pengendalian internal dan pengawasan yang tidak efektif. Auditor memiliki peran penting untuk membongkar, memverifikasi, dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang ditemukan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan integritas sistem pengendalian internal di BUMD terkait. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi saya dan yang mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.